Halo semua, perkenalkan nama saya Arelita Diva Safira dengan NIM 2552433. Kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik loh, yaitu berjudul Relasi Sains dan Agama Perspektif Ian Geberbauer dan Armahedi Mazhar. Ditulis oleh Khairul Warisin dari SMK Widya Dharma Turen dan diterbitkan dalam Rahmatan Lil Alamin Journal of Peace, Education and Islamic Studies tahun 2018. Nah, jurnal ini membahas bagaimana dua tokoh besar ini antara Ian Geberbauer dari Barat dan Ahmadi Mazhar dari Indonesia. Nah, melihat dari hubungan antara sains dan agama, dua hal yang sering dianggap bertentangan, padahal sebenarnya bisa saling melengkapi. Yang pertama yang dibahas tuh latar belakang. Nah, si penulis tuh memulai dengan menjelaskan bahwa sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah tuh, kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan ikut menurun juga. Nah, sejak saat itu muncul dikotomi atau pemisahan antara ilmu sains dan ilmu agama. Nah, padahal pada masa keemasan Islam tuh para ilmuwan seperti Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun tuh mampu memadukan keduanya. Nah, mereka tuh menguasai ilmu pengetahuan sekaligus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar berpikir ilmiah. Nah, sedangkan di dunia barat pun sempat terjadi konflik antara sains dan agama. Nah, contohnya tuh ketika Galileo mempertahankan teori heliosentri yang bertentangan dengan doktrin gereja. Nah, karena itu pentingnya untuk meninjau kembali bagaimana hubungan antara sains dan agama bisa disatukan dalam pandangan yang harmonisasi. Pada bagian satu tuh isinya tuh tentang pemikiran dari tokoh namanya Ian Geberbauer. Nah, si Ian Geberbauer ini adalah seorang ilmuwan fisika dan teolog asal Amerika yang lahir di Beijing tahun 1923. Nah, ia tuh dikenal sebagai pelopor dialog antara sains dan agama yang melalui bukunya berjudul Issue in Science and Religion pada tahun 1966. Nah, menurut Barbour ini, hubungan antara sains dan agama tuh dapat dibagi menjadi 4 model utama, yaitu yang pertama tuh ada konflik. Nah, si konflik sendiri itu membahas tentang sains dan agama saling bertentangan. Nah, si kaum saintis ini menganggap kebenaran hanya milik sains. Nah, sedangkan si agamawan ini menganggap sains terbatas karena tidak bisa menjelaskan hal-hal metafisis. Yang nomor 2 ada identipendasi. Nah, identipendasi ini tuh menjelaskan bahwa keduanya tuh berdiri sendiri, tidak perlu saling mencampuri. Nah, si sains itu menjawab pertanyaan bagaimana, sedangkan si agama tuh menjawab pertanyaan mengapa. Nah, yang nomor 3 ada dialog. Nah, dialog itu tuh menjelaskan tentang sains dan agama tuh bisa berkomunikasi saling mendukung. Nah, contohnya tuh seperti kutipan terkenal dari Albert Einstein yang berbunyi Science without religion is lame, religion without science is blind. Yang keempat, yang terakhir ada integrasi. Integrasi itu menjelaskan kayak hubungan tertinggi di mana sains dan agama itu benar-benar saling melengkapi. Nah, dalam model ini tuh Barbour tuh membagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada natural theology, itu menjelaskan di mana memahami Tuhan melalui keteraturan dan keindahan alam. Yang kedua ada teologi of nature, itu tuh menjelaskan mereformulasi ajaran agama agar sejalan dengan penemuan ilmiah. Yang ketiga ada systematic scientists, itu juga menjelaskan kayak menyatukan keduanya tuh dalam kerangka metafisik yang utuh untuk memahami realitas secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dari Barbour ini tuh menempatkan dirinya pada posisi dialog dan integritas karena keduanya memungkinkan kolaborasi positif antara iman dan rasio. Pada bagian tuh menjelaskan pemikiran Armahedi Mazhar dari Indonesia. Nah, si penulis tuh membahas tokoh kedua itu Armahedi Mazhar tuh seorang ilmuwan fisika asal Indonesia yang juga pemikiran tentang filsafat Islam. Nah, ia tuh pernah belajar di University of Arizona dan menjadi dosen ITB Bandung.
Nah, Al-Mahdi ini tuh dikenal dengan konsep yang sangat penting, yaitu integralisme Islam. Nah, menurut Al-Mahdi ini tuh sains dan agama tuh bukan dua hal yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, ia tuh mengembangkan dua jenis integralisme. Yang pertama tuh ada vertikal. Si vertikal sendiri tuh menyangkut jenjang materi, energi, informasi, nilai, dan sumber nilai. Yang kedua ada horizontal. Si horizontal ini mencangkup manusia. Manusia tuh mikrokosmos. Nah, terus tuh masyarakat juga mesokosmos. Terus ada alam semesta, makrokosmos, dan Tuhan tuh metakosmos. Nah, dalam pandangan si Al-Mahdi ini tuh semua unsur ini saling terhubung secara integral seperti rantai yang tak terputus antara ciptaan dan sang pencipta. Nah, ia juga tuh mengemukakan paradigma integral sains Islam yang menyatakan 3 aspek utama. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu kayak membahas tauhid. Nah, epistemologi membahas sufi dan rasional, dan aksiologi itu membahas nilai-nilai etika dan kemaslahatan. Nah, paradigma ini tuh tidak hanya menyatukan ilmu kealaman dan ilmu agama, tetapi juga tuh menjadi dasar bagi ilmu kemanusiaan dan sosial. Nah, tujuannya tuh adalah membangun sains yang berakar pada nilai-nilai ilahi, bukan sekedar pengetahuan teknis yang bebas nilai. Nah, sintesis keduanya tuh baik dari Ian Geberbourn maupun Al-Mahdi Mazhar itu sama-sama berusaha menghilangkan jarak antara sains dan agama. Nah, namun si Barbour tuh berangkat dari pendekatan teologis barat yang membangun dialog antara dua bidang yang semula terpisah. Nah, sementara Al-Mahdi Mazhar tuh membangun konsep dari dalam Islam sendiri dengan Al-Quran, hadis, dan sebagai fondasinya. Nah, keduanya tuh sepakat bahwa sains dan agama seharusnya saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Terus melalui integrasi ini tuh ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk memperdalam ilmu, dan agama tuh menjadi landasan moral dalam pengembangan sains. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Nah, dari pengembangan pembahasan jurnal ini tuh kita dapat belajar bahwa Islam sebenarnya saling terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ketika sains dan agama itu dipisahkan, manusia kehilangan arah moral. Tapi ketika keduanya bersatu, ilmu tuh tidak hanya menjadi alat penemu, melainkan juga jalan menuju kebenaran dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya penulis menegaskan bahwa Islam dengan prinsip rahmatan lil alamin dapat menjadi kunci keseimbangan antara kemajuan sains dan kemurnian spiritual manusia. Sekian pembahasan dari saya tentang jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.